こんばんは。素敵。Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak dan seorang wanita yang sedang mendayung perahu di laut. Namun tiba-tiba dayung yang mereka gunakan untuk menggerakkan perahu terjatuh. Menyadari perahu mereka yang semakin jauh dari bibir pantai karena terbawa ombak membuat mereka semakin cemas. Tetapi tiba-tiba seorang lelaki yang sedang mengendarai speedboat lewat dan kemudian menyadari ada yang meminta pertolongan. Pria yang berada di speedboat itu ternyata adalah Simon yang telah mengganti identitasnya menjadi Shinkai. Setelah berhasil diselamatkan, kini anak serta wanita yang menjadi asisten rumah tangga itu mengajak Simon berkunjung ke rumah mereka sebagai bentuk ucapan terima kasih. Simon pun menyanggupi permintaan mereka. Saat menunggu, seketika ayah dari anak yang Simon selamatkan muncul. Dan ternyata anak itu adalah anak dari Nando, yang merupakan teman akrab Simon, namun menjadi pengkhianat karena telah bersekongkol dengan Kagura dan Kokuroda untuk menjebloskan Simon ke dalam penjara. Di saat bersamaan, mantan kekasih Simon, Sumire juga muncul, yang ternyata Sumire merupakan istri dari Nando, dan juga merupakan ibu dari anak yang ia selamatkan di pantai. Mengetahui anak mereka telah diselamatkan, Nando dan Sumire pun menjamu Simon dengan ramah, karena mereka mengira Simon adalah Shinkai, pengusaha terkaya di Asia Tenggara saat ini. Setelah berbincang cukup lama dengan Nando dan Sumire, kini Simon memutuskan untuk angkat kaki dari rumah itu. Sesampainya di luar rumah, Simon memasukkan jari ke dalam mulutnya dan memaksa untuk memuntahkan makanan yang telah ia makan tadi. Hal itu Simon lakukan karena dia tidak ingin darah dan dagingnya menyatu dengan makanan yang dibuat oleh para pengkhianat yang telah memfitnahnya. Keesokan harinya, setelah bertemu dengan Nando dan Sumire, kini Simon mengundang Kagura ke rumahnya. Saat ini Kagura telah menjadi direktur dari perusahaannya sendiri, yaitu Kagura Estel. Mengetahui Kagura membutuhkan investor untuk perkembangan bisnisnya, Simon pun menawarkan diri sebagai investor untuk mendanai perusahaan Kagura. Setelah berhasil mendapatkan sejumlah dana dari Simon, Kagura pun segera pulang ke rumah. Di rumah, Kagura disambut oleh istrinya. Istrinya itu bernama Rumi. Rumi merupakan istri yang baik di rumah. Namun, ketika suaminya tertidur, Rumi diam-diam keluar rumah dan segera pergi ke hotel untuk bersenang-senang dengan para lelaki berondong koleksinya. Konbanwa. Scene pun kembali berpindah. Kali ini memperlihatkan Erina yang merupakan istri dari detektif Kohei. Saat itu Erina sedang asik berolahraga. Namun ternyata di saat bersamaan seseorang yang berpakaian hitam muncul dan telah memasukkan obat alergi ke dalam botol minuman miras. Erina pun yang lelah setelah olahraga mengambil botol airnya dan segera meminumnya. Dan alhasil, Erina mengalami alergi gatal dan hampir kehilangan nyawanya.
Di saat bersamaan, Simon datang dan dengan cekatan segera menyelamatkan Erina. Setelah kejadian itu, Simon diajak ke rumah Erina sebagai ucapan terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Setibanya di rumah Erina, Simon disambut oleh anak tiri Erina yang bernama Mira. Beberapa menit kemudian, suami Erina pun muncul, yaitu detektif Kohei, sang penjahat yang telah merubah bukti sehingga Simon masuk penjara dulunya. Saat itu, Erina mengenalkan suaminya kepada Simon. Mendengar Simon telah menyelamatkan istrinya, Kohei pun mengucapkan ucapan terima kasih kepada Simon, yang kini telah berganti nama menjadi Shinkai, pengusaha terkaya di Asia Tenggara. そんな偉い方とは知らずに。いえ、こちらこそささやかなホームパーティー開くんですよ。もしよろしければ奥様と一緒に。Keesokan harinya, Simon mengundang kenalan serta kerabatnya dahulu yang telah mengkhianati Simon. Karena berkat pengkhianatan mereka, Simon harus berada di penjara internasional selama 15 tahun dengan tuduhan sebagai teroris. Saat itu Simon dengan identitas barunya mengundang Kagura, Nando, serta detektif Kohei dan istrinya. Setibanya di sana, istri Kagura, Rumi, kelihatan sangat gugup dan gemetar. Melihat tingkah aneh istrinya, Kagura tidak peduli dan segera memaksa Rumi, istrinya, untuk masuk. Akhirnya kini para pengkhianat pun berkumpul dan tibalah saatnya Simon memulai pembicaraan. Saat itu Simon berkata kepada para pengkhianat itu bahwa dia ingin menjadikan Kagura, Nando, dan Kohei sebagai teman akrab, di mana dia akan siap membantu semua permasalahan yang akan menimpa Kagura, Nando, dan Kohei. Setelah mengungkapkan keinginannya, kini Simon mencoba menyambut para tamunya dengan keahlian memasaknya. Namun tiba-tiba, asisten pribadinya mengungkapkan fakta menarik kepada Simon. Asisten pribadi Simon pun menceritakan bahwa dulu dia pernah mencuri di rumah milik Simon sebelum Simon membeli rumah itu. Namun tiba-tiba dia melihat seorang wanita dan seorang pria yang ingin membuang bayi dari hasil hubungan gelap mereka. Pria yang memiliki anak haram itu pun segera mengubur bayinya di bawah patung. Dan dari belakang, asisten Simon pun yang mengikuti pria itu kini sadar bahwa pria dan wanita itu adalah Kohei sang detektif dan Rumi yang merupakan istri Kagura. Setelah mendengar penuturan asisten pribadinya itu, Simon pun hanya tersenyum dan segera menjamu para tamu pengkhianat itu. Shinkai-san wa subete o shitteru n desu yo ne. Simon memperlihatkan tekniknya memotong tuna dan membuatnya menjadi sushi yang sangat lezat. Para tamu yang melihat kemampuan Simon pun sangat menikmati penampilan luar biasanya itu. Setelah menikmati makanan yang disediakan Simon, kini mereka semua menikmati segelas minuman di halaman luar. Dan saat itu pun Simon mulai bercanda dengan para tamunya. Simon menunjuk patung putih yang ada di halamannya, dan dia berkata bahwa dia telah menemukan tulang belulang di bawah patung putih itu. Mendengar perkataan Simon, sontak membuat detektif Kohei dan Rumi menjadi pucat. Melihat ekspresi ketakutan mereka, Simon pun berkata bahwa tulang itu adalah tulang hewan yang sengaja dikubur di bawah patung. Shinkai-san ni shitsurei desho. Iie. Ohiraki ni shimashou minasan. Scene pun berganti. Setelah pertemuan yang terjadi di rumah Simon, kini Rumi, istri Kagura, meminta bertemu dengan detektif Kohei. Ketika bertemu, Rumi membahas tentang bayi yang dibuang oleh Kohei dahulu. Dan dengan tegas, Kohei pun berkata bahwa bayi itu telah mati. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun memutuskan untuk kembali berpisah dan tidak lagi untuk saling mengenal.
Di sisi lain, muncul seseorang berpakaian hitam di rumah Simon. Orang itu ternyata adalah Veldera, orang yang menjadi asisten rumah tangga Nando dan Sumire, serta orang yang menjadi dalang penyebab Erina menjadi alergi gatal-gatal usai berolahraga. Dan bersamaan dengan itu, film pun bersambung.